Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa, sahabat-sahabat semua. Semoga kabar baik menyertai kita semua. Semoga semua sahabat-sahabat yang menonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bantu dakwah kami dengan like, subscribe, dan share channel ini. Semoga balasan kebaikan Allah berikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Baik, dalam video kali ini saya akan menceritakan kisah dan karomah Syekh Ahmad Sohibul Wafa atau biasa yang disebut Abah Anom. Tokoh wali ini lebih dikenal dengan nama Abah Anom. Dalam bahasa Sunda, Abah Anom berarti Kiai Muda. Nama aslinya ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Beliau lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah putra dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh, pendiri pesantren Suryalaya, dan ibu yang bernama Hajjah Juhriyah. Diceritakan suatu hari Abah Anom kedatangan seorang kiai yang ingin menguji kesaktian dan karomah Abah Anom. Kiai tersebut datang ke pondok pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh kiai itu untuk masuk ke madrasah Abah Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyaf atau penglihatan mata batinnya mursyid TKN ini. Abah Anom meminta kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, kiai memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak adanya burung cendrawasih. Burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat. Tentu saja Kiai, suatu di luar jangkauan akal sehat. Jawaban itu, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesonanya akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi, ketika makan dengan para santrinya, yang 70 pun nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Namun kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, kiai tersebut meminta kepada beliau untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai, kopiah itu melayang-layang. Selanjutnya, kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2. Sedangkan belahannya diberikan kepada Abah Anom.
Kiai itu meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkannya. Abah Anom mengatakan kepada Kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa." "Baiklah." Selanjutnya batu itu diusap oleh tangan Abah dan batu itu menjadi air. Subhanallah. Kiai itu menguji lagi karomah Abah Anom dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Abah Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawadunya Abah Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah ini tidak bisa apa-apa." Selanjutnya Abah Anom berkata, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua. Dan dengan izin Allah, di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang kiai. Subhanallah. Selanjutnya, entah dari mana datangnya, di tangan Abah Anom sudah ada ketepel. Dan ketepel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal. Muncul lagi langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan beliau. Setelah kejadian itu, Kiai itu menangis di pangkuan Abah Anom. Akhirnya mengakui dan memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya. Dan Kiai itu ditalkin zikir tekian. Setelah ditalkin, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom sampai tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Subhanallah. Semoga dengan kisah-kisah karomah dari para wali-wali Allah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.